bisa juga silakan gitu ya datang ke Pegadaian karena memang jika dibandingkan dengan pembiayaan kendaraan yang lain Iya. dari sektor yang sama, menurut saya Pegadaian Amanah ini atau cicil kendaraan ini adalah produk pembiayaan cicil kendaraan yang bisa dikatakan murah karena diberikan rate itu 0,9 Mbak. Wah, murah banget Murah sih. banget. Iya. Bahkan kalau kita ngelihat di leasing itu sudah di atas satu, ada yang dua, ada yang berani tiga kayak gitu. Seperti itu. Oke. Hai Sobat Pegadaian, welcome to podcast Pegadaian Cabang Lumajang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aida Katrunada yang kali ini akan take over podcastnya karena Mas Anggi lagi ada acara di luar, teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan semoga di tahun 2024 ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki yang lebih banyak lagi daripada tahun yang kemarin. Oke, langsung saja. Agar saya tidak sendirian di sini, kali ini kita mengundang guest star yang sangat wow dari area Probolinggo. Langsung kita sambut saja Mas Setia. Halo Mbak Aida. Hai, gimana Mas Setia kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Aida. Tahun baru semangat baru lah ya. Iya. Jadi Mas Setia, siang ini kita mau ngobrolin tentang produknya non gadai di Pegadaian. Oke. Sebelumnya nih, pasti teman-teman kalau tahu di Pegadaian itu kan taunya kita gadai barang di Pegadaian, barangnya ditinggal, kita pulangnya bawa uang. Bawa uang. Nah, padahal di Pegadaian sekarang kita bisa menggadaikan surat-surat berharga yang kita punya. Contohnya seperti BPKB, sertifikat tanah, bisa. Dan ada produk baru lagi yang kita punya di sini. Mungkin teman-teman nih tahun baru pengen punya kendaraan baru gitu ya. Mungkin dari Mas Setia nih, kira-kira gimana caranya kalau misal kita pengen ngambil kendaraan lewat Pegadaian? Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ida sudah ngundang saya ke sini gitu ya. Kalau dibilang jauh ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget lah ya, Probolinggo Lumajang kayak gitu. Ya, selamat tahun baru untuk para penikmat setia podcast Pegadaian Cabang Lumajang gitu ya. Saya ucapkan semoga di tahun 2024 ini kita sama-sama meraih kesuksesan yang paling maksimal gitu ya, menjadi titik baliknya kita untuk meraih hal yang luar biasa tentunya. Ya. Seperti itu. Ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Aida tadi terkait bagaimana sih atau apa sih gitu, apakah bisa sih di tahun baru kita punya kendaraan baru kayak gitu ya. Ya benar banget gitu ya Mbak Ida bahwa kita di tahun ini gitu ya itu memiliki produk, sebenarnya produknya bukan tahun ini baru rilis tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Cuma memang gitu ya di akhir tahun kemarin itu semakin meningkat peminatnya gitu. Apa gitu ya, namanya Pegadaian Amanah atau Pegadaian Cicil Kendaraan. Nah, yang menjadi hebat di produk Amanah ini adalah bahwa masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, baik itu kendaraan baru maupun bekas, itu bisa dilakukan pembiayaan melalui Pegadaian seperti itu. Jadi semakin keren nih. Semakin keren, jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang mungkin masyarakat kan ada beberapa yang ingin yang penting saya punya kendaraan, saya nggak masalah meskipun bekas, bisa loh ngajukan ke Pegadaian. Kalau ada masyarakat yang ingin wajib baru, tahun baru wajib baru gitu ya, bisa juga silakan gitu ya datang ke Pegadaian karena memang jika dibandingkan dengan pembiayaan kendaraan yang lain dari sektor yang sama, menurut saya Pegadaian Amanah ini atau cicil kendaraan ini adalah produk pembiayaan cicil kendaraan yang bisa dikatakan murah karena diberikan rate itu 0,9 Mbak. Wah, murah banget. Murah banget. Iya. Bahkan kalau kita melihat di leasing itu sudah di atas satu, ada yang dua, ada yang berani tiga kayak gitu.
seperti itu. Oke. Kalau gitu Mas Setia, kira-kira siapa aja nih yang boleh ngajuin cicil kendaraan di Pegadaian? Seluruh masyarakat yang ingin gitu ya memiliki kendaraan itu bisa loh, semuanya berbondong-bondong ayo gitu datang ke Pegadaian. Mulai dari sektor PNS ataupun pegawai itu bisa ngajukan, dari kalangan pengusaha silahkan melakukan pengajuan, baik roda 2 maupun roda 4 kami bisa biayai. Mungkin Wih, bapak-bapak dari sektor pertanian, kemudian bapak yang punya peternakan, punya usaha seperti itu, yang pengen kendaraan baru gitu, mungkin untuk pribadinya, untuk usahanya maupun untuk keluarganya, bisa sekarang ke Pegadaian gitu. jadi kita nggak harus memiliki usaha ya Mas, tapi pegawai juga bisa Bisa bisa. mengajukan Pegadaian Amanah ini. Betul betul betul. Nah, untuk kira-kira nih Mas, kan kalau kita cicil kendaraan kan pasti ada DP-nya. Nah, Mhm. kalau di Pegadaian ini bagaimana Mas? Ya, kalau di Pegadaian untuk kendaraan roda 2 gitu ya, kami memang memberikan ketentuan untuk kendaraan roda 2 DP minimal itu di 10%, dan untuk kendaraan roda 4 itu di 20%. Tapi tenang aja gitu ya masyarakat semuanya, nggak perlu khawatir, "Kok tinggi banget sih Pegadaian ngasih DP?" Tenang gitu, tenang gitu. Karena apa? Karena DP yang kita berikan gitu, itu sudah langsung memotong dari nilai kendaraan itu, kayak gitu. Jadi misal, masyarakat di rumah ingin memiliki kendaraan dengan nilai anggaplah 20 juta, roda 2 dengan DP 10% artinya, wajib DP masuk 2 juta lah ya. Iya. 2 jutanya ini sudah memotong harga kendaraan yang 20 juta tadi. Jadi Wah, uang pinjamannya bukan 20 juta tapi sudah terpotong dengan DP-nya, iya. seperti itu. 18 juta berarti Ya, Mas. 18 juta. Jadi secara rate akhirnya akan jadi terasa lebih murah karena rate yang dimulai dari 0,9 tadi, dan juga uang pinjaman yang juga memang nilainya bukan nilai utuh dari kendaraannya, seperti itu. Iya. Lalu untuk, sewa modalnya nih Mas Setia Hmm. bagaimana? Kalau dari sewa modal seperti itu tadi yang saya sampaikan untuk, Pegadaian Amanah ataupun cicil kendaraan, itu kita harga paling rendahnya di 0,9, seperti itu. Jadi nggak perlu bingung lagi, nggak usah pikir 2 kali, silahkan langsung datang ke Pegadaian karena 0,9 untuk cicil kendaraan itu menurut saya sangat luar biasa kayak gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih Mas Setia, ini kan tahun baru. Mhm, Kira-kira dari Pegadaian nih ada sweeteners khusus nggak untuk teman-teman yang ada di rumah? oke. Untuk sweeteners, kita memberikan sweetener khusus karena kita tahu masyarakat kita di awal tahun pasti pengen angpao gitu ya, pengen Iya. sesuatu hal yang, menyenangkan gitu ya, ingin sesuatu hal yang, memberikan kelebihan bagi mereka. Kami memberikan gitu ya, mulai dari bulan Januari ini sampai dengan bulan Februari nanti, Mbak Ida, itu ada, potongan sebesar 2% yang bisa dinikmati oleh masyarakat, kayak gitu. Dan gitu ya, 2%-nya ini itu akan memotong dari uang pinjamannya tadi, seperti itu. Jadi masyarakat akan memperoleh cashback yang tentunya gitu ya, akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, seperti itu. Jadi kita dikasih cashback uang lagi nih Mas Setia? Bener. Wih, keren Bisa untuk banget. potongan DP gitu. Kalau mungkin masyarakat pengen, "Oh saya pengen 2%-nya ini masuk ke tabungan emas," karena mungkin, masyarakat ataupun sahabat Pegadaian di rumah sudah punya tabungan emasnya Pegadaian, Ya? itu bisa dimasukkan sebagai tabungan emas, saldo tabungan emas, seperti itu. Wih, keren banget. Oke, selanjutnya nih Mas Setia, kan kita udah punya kendaraan. Mhm, Nah, tadi kita di awal kan sudah ngomongin tentang surat berharga yang mhm, bisa diajukan sebagai pinjaman modal di Pegadaian. Nah, kita kan udah punya kendaraannya nih, mhm. terus kita punya BPKB-nya. Nah, mungkin dari Mas Setia bisa dong jelasin dikit ke teman-teman gimana nih caranya untuk mengajukan pinjaman modal ke Pegadaian dengan menggunakan BPKB kendaraan. BKW gimana? Oke, ya, eee, mungkin ini juga, sebagai, sarana edukasi juga ya kepada Iya, masyarakat ya, benar. bahwa Pegadaian, sudah lahir dari tahun 1901, tetap berdiri dan eksis sampai dengan saat ini gitu ya, berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya Pegadaian sudah, berubah melakukan transformasi yang sedemikian rupa. Kenapa saya nyatakan seperti ini? Karena seperti tadi, di awal sempat disampaikan bahwa masyarakat itu masih taunya gitu ya, Pegadaian itu ya masyarakat yang butuh uang,
datang ke Pegadaian, barangnya dimasukkan, pulang bawa uang, kayak gitu. Iya benar. Dan sering kali gitu ya, ketika saya keliling ke masyarakat, keliling ke pelosok-pelosok seperti itu, ketika saya tanya, apakah tidak, khususnya kepada para pelaku usaha gitu ya, apakah tidak butuh pinjaman usaha seperti itu? Oh ya butuh Iya. gitu. Kenapa nggak diajukan ke Pegadaian? Padahal dekat loh dengan Pegadaian. Loh, kalau saya masukkan ke Pegadaian, kendaraan saya pasti Dimasukkan masuk juga. gitu. Iya. Padahal saya kan usaha ini butuh juga kendaraan untuk beli perlengkapan Operasionalnya dan ya. Iya. operasionalnya. Loh, oke, berarti masyarakat itu masih belum tahu bahwa Pegadaian itu ya sudah memberikan layanan gadai BPKB seperti itu. Oke. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya Iya. bagi para pelaku usaha, bagi para pegawai PNS maupun perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN bisa loh sekarang menggadaikan surat berharga kendaraannya atau BPKB-nya ke Pegadaian untuk pinjamannya, entah itu pinjaman usaha maupun pinjaman serbaguna seperti itu. Kalau ditanya prosesnya seperti apa kayak gitu, ya sangat-sangat mudah gitu. Saya nyatakan sangat-sangat mudah karena tinggal bawa aja syarat umumnya gitu ya, syarat-syarat umumnya dibawa ke Pegadaian, tinggal nunggu nanti jadwal kami melakukan survei, besoknya cair. Kurang gampang apalagi gitu ya Pegadaian seperti itu. Kira-kira berapa lama nih Mas Setia untuk prosesnya untuk pengajuan di Pegadaian? Oke. Di Pegadaian kami memiliki service level agreement itu maksimal 3 hari dari pengajuan. Jadi ketika berkas sudah lengkap, sudah diajukan, kita memiliki batas maksimal waktu 3 hari sampai dengan pengajuan tadi dicairkan seperti itu. Tapi saya juga mohon maaf gitu ya kepada masyarakat, kok pengajuan saya sudah lebih dari 3 hari belum cair-cair ini Mas, kenapa gitu ya, berarti pengajuannya lagi banyak-banyaknya kayak gitu ya yang masuk. Jadi kami mohon maaf, mohon bersabar, tapi pasti segala pengajuan yang masuk ke Pegadaian itu akan kami proses secepat mungkin karena kembali lagi pelayanan yang akan menjadi prioritas utama kami, seperti itu. Lalu untuk produk ini itu sewa modalnya itu berapa Mas Setia kira-kira? Oke. Kalau untuk pinjaman usaha ya, untuk pinjaman usaha kita mulai dari 0,9 lagi, Mbak. Wow, Gitu. nggak sampai 1% Nggak sampai lagi nih. 1%, nggak sampai 1% lagi. Kami mulai dengan sewa modal paling rendahnya adalah 0,9%, dan saya rasa masyarakat pun akan sangat terbantu dengan pinjaman murah seperti itu, apalagi prosesnya kami upayakan dan kami janjikan dengan batas maksimal itu 3 hari. Jadi masyarakat yang butuh modal usaha cepat, silakan datang ke Pegadaian dengan entah BPKB kendaraan roda 2 ataupun roda 4-nya gitu, ataupun mungkin truk yang punya truk di rumah, itu bisa BPKB-nya dimasukkan ke Pegadaian. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kemana-mana lagi, tinggal langsung datang ke Pegadaian seperti itu. Mungkin nih Mas ya, bagi teman-teman kita yang di rumah nih yang masih ragu kayak aman nggak ya di Pegadaian, itu gimana Mas Setia? Oke, jadi Pegadaian khususnya untuk pinjaman usaha ini, dan juga yang tadi di awal kita sempat bahas masalah cicilan kendaraan tadi ya. Jadi setiap produk pinjaman yang kami salurkan itu sudah ada underlying-nya, sifatnya ada asuransi di sana seperti itu. Jadi masyarakat nggak perlu risau, nggak perlu ragu lagi seperti itu. Kalau ditanya aman atau enggak, loh, Pegadaian sudah ada dari tahun 1901 sampai sekarang, kok masih bisa ditanya aman atau enggak gitu. Berarti masih eksis sampai saat ini, berarti menjadi kepercayaan dari masyarakat, berarti Pegadaian aman gitu sebagai solusi utama pilihan keuangan masyarakat seperti itu. Iya, oke, baik. Selanjutnya nih Mas Setia, mau tanya-tanya lagi. Kan surat berharga itu nggak cuma BPKB aja nih. Betul. Ada juga bagi mungkin sahabat-sahabat di rumah yang jadi petani, itu kan pasti punya sertifikat tanahnya. Nah, itu bagaimana untuk cara pengajuan modal menggunakan sertifikat tanah? Oke. Jadi saat ini Pegadaian pun juga menerima sertifikat sebagai salah satu jaminan gitu ya, untuk dirupakan sebagai modal pembiayaan usaha. Nah,
Syaratnya seperti apa? Syaratnya kembali lagi saya katakan sangat-sangat mudah sekali gitu ya. Karena dari tadi pun di 2 produk sebelumnya syarat-syaratnya itu amat sangat mudah karena hanya mengajukan KTP, KTP suami istri, kemudian KK, kemudian kalau yang sudah berpasangan disertakan fotokopi surat nikahnya seperti itu saja dulu dimasukkan. Nanti ketika kami sudah melakukan proses analisa dan anggaplah 80% bisa dicairkan, nanti persyaratan-persyaratan lain itu bisa dimasukkan. Mulai dari mungkin kalau yang tadi pinjaman usaha itu kita bisa meminta SKU-nya atau Ya, NIB-nya seperti itu. Kemudian eh, pembayaran pajak bumi bangunannya, pembayaran tagihan listriknya, pembayaran tagihan airnya seperti itu yang bisa disertakan. Nah, khusus untuk yang sertifikat tanah ini itu dikhususkan untuk masyarakat yang memiliki sertifikat tanah dan sudah SHM seperti itu. Jadi masyarakat yang memiliki usaha di rumah ataupun para pegawai yang memiliki sertifikat di rumah ingin nambah modal usahanya karena punya usaha di rumah itu bisa sekarang gunakan sertifikatnya untuk diajukan kepada Pegadaian seperti itu. baik. Kalau misal nih Mas Setia ya, Mbak saya ada orang, Mbak saya pengen pengajuan, tapi suami saya sudah meninggal, sertifikat tanahnya atas nama suami saya, apakah bisa tuh Mas Setia? Nah, kalau di Pegadaian ini memang gitu ya, kami masih memberikan keleluasaan gitu. Apabila yang mengajukan kemudian sertifikatnya ini bukan atas nama dia. Kita ambil contoh gitu ya, yang sering Iya boleh. kejadian di masyarakat adalah kayak gini. Yang mengajukan ini adalah suami gitu, pasangan yang Iya, cowok. Ketika mengajukan ternyata namanya sudah pasangan gitu ya, biasanya kan pengen semua sertifikat di atas namakan istri gitu iya. ya, supaya nggak macem-macem gitu suaminya. Nah itu ketika mengajukan kemudian kita cek ternyata sertifikat atas nama istrinya kayak Iya, gitu. Nah pasti kami akan cross check dulu apakah sang istri ini mengetahui kondisi ini, itu yang pertama. Dan yang kedua nantinya sang istri inilah yang akan bertanda tangan juga di dalam akad. Jadi harapannya atau diwajibkan gitu ya, dikhususkan juga ketika sertifikatnya bukan atas nama yang mengajukan, itu wajib yang bersangkutan masih hidup. Kalau yang bersangkutan mohon maaf sudah meninggal, nah itu kami bingung membangunkannya untuk minta tanda tangan itu gimana kayak gitu ya. Jadi untuk masyarakat gitu yang ingin mengajukan ya itu sebagai bahan pertimbangan kayak gitu ya untuk mengajukan sertifikat di Pegadaian seperti itu. iya. Nah, kita dari tadi kan udah ngomongin tentang syaratnya, Mm-mm. terus habis itu produk-produknya kita di Pegadaian. Untuk alurnya nih Mas Setia. Jadi gimana alurnya untuk kita mengajukan pinjaman modal ke Pegadaian? Oke. Jadi baik tadi cicilan kendaraan, kemudian pinjaman modal usaha, baik itu BPKB maupun sertifikat tanah, itu masyarakat nggak usah bingung. Kalau di lingkungan sekitarnya ada outlet Pegadaian terdekat, itu bisa langsung mengajukan ke sana. Atau mungkin saat ini di Pegadaian gitu ya, khususnya di area Probolinggo kemudian Lumajang, itu kita sedang kampanye gitu ya, satu desa satu agen. Jadi kalau di desanya sudah ada agen, bisa langsung mengajukan juga ke agen tersebut. Kalau mungkin Mas kok desa saya belum ada ya agennya, oh silakan langsung daftar sebagai agen gitu. Jadi tinggal dibawa saja syarat-syarat umumnya seperti tadi saya sampaikan, KTP suami istri, kemudian KK yang sudah menikah berarti wajib dilengkapi dengan buku nikahnya. Kemudian persyaratan awal itu tadi bisa dibawa dulu ke Pegadaian sehingga nanti kami cross check dulu segala persyaratannya. Nanti ketika sudah ada apa namanya kemungkinan bahwa kredit ini bisa disalurkan, nanti kita akan melakukan survei dan di survei itulah syarat-syarat lainnya kelengkapannya mulai dari SKU, NIB, kemudian bukti-bukti tagihan seperti PBB, air dan listrik seperti itu bisa disertakan dan semuanya aman gitu ya karena langsung ditangani langsung oleh tim dari Pegadaian.
Jadi nggak perlu ragu-ragu lah masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan seperti itu. Oke, baik Mas Setia. Terima kasih atas insight dan juga wawasan yang sudah diberikan pada siang hari ini untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, yang terakhir nih Mas Setia, ada pesan dan kesan atau enggak nih untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya? Oke, terima kasih Mbak Ida. Jadi untuk teman-teman di rumah, sahabat Pegadaian yang menyaksikan podcast kita ini gitu ya. Jadi Pegadaian sudah melaksanakan atau sudah melakukan transformasi sedemikian rupa dengan tujuan untuk memudahkan setiap kebutuhan keuangan dari masyarakat yang ingin memiliki tambahan modal usaha bisa dimajukan ke Pegadaian, yang ingin memiliki kendaraan baru, entah itu kendaraan baru maupun bekas, bisa juga menggunakan Pegadaian sebagai solusinya. Yang punya sertifikat tanah di rumah dan ingin mengembangkan usahanya pun bisa diajukan ke Pegadaian. Dan sekali lagi gitu ya, bahwa proses di Pegadaian ini amat sangat mudah, harganya murah gitu ya, dan prosesnya ini tidak berbelit-belit karena sekali lagi gitu ya, service level agreement kita dalam pelayanan itu kami memberikan tenggat waktu maksimal 3 hari dari proses pengajuan. Jadi masyarakat yang menginginkan modal usaha yang cepat, mudah, murah bisa segera datang ke Pegadaian. Dan khusus gitu ya, dan khusus gitu untuk masyarakat di daerah Lumajang ataupun seluruh kalangan yang menonton tayangan kita ini di bulan Januari ini sampai dengan akhir Februari, Pegadaian memiliki kado tahun baru, di mana untuk pembiayaan usaha kami berikan cashback sebesar 2%. Dan untuk pinjaman serbaguna kita berikan cashback sampai dengan 3%. Jadi masyarakat nggak perlu ragu-ragu lagi untuk menggunakan Pegadaian, karena apapun masalah keuangan Anda, Pegadaian solusinya. Seperti itu Mbak Ida. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton podcast kita hari ini. Dan jangan lupa apa Mas Setia? Ingat modal, ingat Pegadaian. Dan ingat ya Mas, ingat Pegadaian. Baik, sekian dan terima kasih. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.